hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu paring sabaraha nikmat nyaeta iman sareng Islam mugi ka urang tiasa ngumpul ayu kaya masjid dikeun perasaan sareng kaum ibadah eta tuluy mugi lain awalan mugi kalian pelajaran kita bersama kalian akhir amin ya Allah. Saat akan dikontak puasa di rumah orang kalau berkenal bagai disampaikan Ustaz malam ini kayak apa dalam malam 15 puasa lain di acara Ustaz mana Alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa qala ta'ala aidan wa qalatil yahudu nahnu abna'ullah. Alhamdulillah, puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat-Nya. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan usia, kesehatan dan juga keleluasan waktu. Mudah-mudahan dalam melaksanakan aktivitas menjadi amalan bulan sholihah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di Masjid Hikmatul Huda dalam kegiatan tim jamaah Persatuan Islam jamaah kajian malam Kamis. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kajian sejarah dengan tema keberadaan Yahudi dan juga pengaruhnya terhadap agama Wahyu. Tentu yang maksud adalah agama Islam atau kepada ajaran Rasulullah SAW. Berbicara tentang Yahudi merupakan salah satu klan besar yang paling berpengaruh di antara Bani Israil. Kita tahu bahwa Bani Israil merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki gelar Israil yang artinya adalah hamba Allah, Abdullah di dalam bahasa Arab. Nabi Yakub alaihissalam memiliki putra putri yang jumlahnya dikisahkan dalam Al-Quran ada 12 orang. Di antaranya ada yang menjadi nabi, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga salah satunya moyangnya dari bangsa Yahudi, yakni Yehuda. Wa terima Allah, Yahudi merupakan keturunan dari Yehuda dan secara keseluruhan karena di dalam Al-Quran sendiri ada khusus
surat yang membicarakan tentang Bani Israil. Jadi kalau membicarakan tentang keturunan Nabi Yakub itu memang sangat sering dikutip oleh Allah dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Yusuf juga bagaimana dikisahkan tentang Bani Israil, putranya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak dari sisi Salam, dan juga Nabi Ishak putra dari Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Nah, sehingga pantaslah kalau memang Yahudi sendiri mendeklarasikan diri, menganggap diri bahwa mereka merupakan pewaris dari ajaran Ibrahimiyah, milah Nabi Ibrahim. Begitu pula dengan umat Nabi Isa dari kalangan Nazaret, dari kalangan Bani Israel juga, mereka juga mendeklarasikan diri sebagai pengikut Ibrahimiyah, ajaran Nabi Ibrahim. Kembali kepada Yahudi. Yahudi ini memang secara khusus dihitungkan untuk klan yang paling berpengaruh di antara keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga Allah banyak menyinggung tentang bagaimana orang Yahudi ini disebutkan merupakan kaum yang dimurkai Allah. Dalam Al-Fatihah sering kita sebut goyang bi adalin. Kita memohon kepada Allah tidak terjawab terhadap kaum yang dimurkai Allah, yakni al-Yahudi. Kemudian juga dalam ayat-ayat dalam Quran surah Al-Jumu'ah bahwasanya orang Yahudi ini juga mendapatkan laknatan dari Allah. Masalahnya namun yang Allah summa lam yahdiha kama salil iman yahmilu asfal. Mereka orang-orang Yahudi itu dimisalkan seperti keledai. Mengapa disebut seperti keledai? Karena orang Yahudi ini memang banyak pengetahuan ilmu, pengetahuan tentang wahyu. Kenapa? Karena dari mereka lah kebanyakan diturunkan para nabi dan rasul. Innal anbiya inna bani Israil basusumul anbiya. Sesungguhnya orang Bani Israil itu diasuh oleh para nabi. Maka tidak heran kalau estafeta kenabian kerasulan termasuk juga ajaran wahyu bercokol lama di kalangan Bani Israil, di kalangan Yahudi dan keturunan-keturunan yang lain. Ada Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, kemudian menjadi syariat sampai diutusnya Nabi Isa dengan adanya kitab Injil. Kalau misalkan zaman sekarang para penganut Yahudi menyebutnya sebagai perjanjian lama, Taurat itu. Sedangkan orang Nasrani menyebutnya adalah perjanjian baru untuk Injil. Ini juga perlu kita ketahui. Dan yang dimaksud dengan judul bahwasanya keberadaan orang Yahudi. Pada pertemuan yang dulu kita membahas tentang bagaimana kondisi dan situasi masyarakat pra-Islam atau sebelum diutusnya Nabi, yaitu yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Pernah saya bahas di sini tentang bagaimana masyarakat jahiliyah. Memang itu disebut oleh Allah sendiri kan, apa hukum jahiliyah? Jabun, apakah hukum jahiliyah yang kalian harapkan? Kemudian juga ada tabarrujal jahiliyah, dandanan wanita-wanita jahiliyah. Ini memang oleh Allah digambarkan tentang kehidupan Nabi pada saat itu. Tetapi juga ternyata ada komunitas yang perlu kita bahas, yaitu keberadaan orang-orang Yahudi.
Orang Yahudi ini memang sudah sejak cukup lama ada di daerah Hijaz atau di daerah Madinah. Mengapa mereka memilih Madinah sebagai tempat tinggal? Karena memang Madinah ini wilayah yang subur dibandingkan dengan Makkah. Kalau Makkah kan padang pasir, tempat gurun gitu ya. Tetapi kalau Madinah ini memang tempat yang subur. Secara logika juga kita bisa mengapa orang Yahudi memilih di Madinah. Keberadaan mereka kata para ahli sejarah sekitar 150 tahunan sebelum Nabi lahir. Jadi memang sudah lumayan. Yang namanya 150 kan lama. Kita juga kan dari merdeka juga belum 150, kayak 70 salah kan. Nah ini jauh, berarti kan udah lama. Sehingga pengaruh-pengaruh Yahudi juga dalam kehidupan di Madinah memang cukup mengakar. Tradisi-tradisi mereka, juga keyakinan dan agama mereka cukup kuat. Bahkan ada juga yang mengatakan mengapa mereka pindah dari negeri Palestina? Karena mereka kan dulu panjang sejarah sejak ke masa kegemilangan Yahudi Bani Israel itu di masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu kerajaan Nabi Sulaiman sekitar tahun 1200 atau 1100 sebelum Masehi, kan? Nah, itu kan dalam masa kejayaannya. Dan akhirnya 8 tahun mereka pun banyak kemunduran. Bahkan akhirnya 400 tahun setelah Masehi mereka terusir dari tanah Palestina karena dijajah oleh bangsa Romawi. Palestina dikuasai. Negeri Syam itu wilayah utara itu dikuasai oleh Romawi. Dan akhirnya mereka bahkan kerajaan atau kekuasaan terakhir secara politik orang Yahudi atau Bani Israel itu hancur, dihancurkan oleh Raja Bustansar namanya. Sehingga orang Yahudi ini hijrah meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh Raja Bustansar. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya orang Yahudi ini sudah ada di Jazirah Arab itu 500 tahun sebelum Masehi. Tetapi memang tidak masif gitu, tidak masif. Mungkin beberapa kabilah ini sudah ada 500 tahun sebelum Masehi. Itu zaman dihancurkan oleh Nebukadnezar. Memang ini versi sejarah. Nah, sehingga orang-orang Yahudi ini ya akhirnya mereka ada gitu ya di Madinah itu setelah kira 150 tahun sebelum Nabi lahir. Tetapi selain dari unsur politik, mereka hijrah dari negeri Palestina karena dikuasai oleh orang Romawi, tetapi ada unsur lain yaitu masalah teologi, masalah keyakinan. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi akhir zaman atau Nabi yang ditunggu-tunggu oleh mereka itu akan lahir dari Jazirah Arab di daerah Paron gitu. Maka mereka banyak menduduki wilayah-wilayah Madinah. Nah ini pengaruhnya bagaimana? Pengaruh keagamaan ya. Pengaruhnya kepada agama Wahhabi. Kalau kita lihat apa yang saya bahas dulu tentang kondisi masyarakat jahiliyah yang memang telah meninggalkan ajaran tauhid. Tahun 380 itu lahir seorang raja namanya Amr bin Lu'ay. Dia membawa tradisi penyembahan berhala. Lambat tahun berubahlah orang-orang Arab yang asalnya menyembah Allah, gitu kan, akhirnya menjadi pagan, yaitu menyembah berhala. Nah, dan kondisinya itu memang mereka sebenarnya orang-orang Arab ini sudah jauh dari syariat-syariat Nabi Ibrahim, walaupun
kalau secara pengetahuan ketuhanan mereka juga masih mengakui adanya Allah. Nanti ada hal yang menarik. Nanti ada perspektif orang-orang orientalis tentang bagaimana pengaruh orang Yahudi ini dengan perspektif para sejarawan Islam pada umumnya. Dilihat dari keyakinan ketuhanan yang orang-orang jahiliyah itu memang mereka sudah berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah. Tetapi walaupun mereka tahu tentang Allah, buktinya apa? Walain sa'al takum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun. Kalau kamu Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang Arab itu, orang-orang Mekah, ya, orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulun Allah. Mereka juga berkata Allah, namanya takut. Tapi mana sana ngomong percaya ke Allah, ayo oke percaya kepada selain Allah. Itu kabar kalata, Al-Uzza, Amanah yang dianggap punya sifat-sifat ketuhanan yang bisa mengabulkan doa, mengabulkan permintaan. Nah ini keyakinan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang Arab pada saat itu. Nah, tetapi ada juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ternyata juga mereka punya hubungan yang erat biasanya dengan orang-orang Mekah karena kepentingan apa? Kepentingan dagang. Orang Mekah kan mereka itu kebanyakan mayoritas adalah para pedagang. Makanya heran bila bahasa Quran kan Quran itu berbicaranya dengan bahasa kaumnya, gitu kan? Memang berbahasa Arab, kaumnya berbahasa Arab, tapi aroma-aroma bahasanya itu banyak bertema-temakan tentang perdagangan. Contoh, berbicara akhirat saja bahasa Quran itu bahasa dagang, gitu kan. Wa wado'al mizan, ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, alamal bayannya. Asyamsu wal qamaru bil husban wan najmu was sajaru yasjudan wal ardu wa raha lil anam biha faqiyatu wa nahdatul anam. Nah di situ ada wa wal mizan, dan Allah yang telah menyimpan timbangan. Ayat surat Al-Mutaffifin muganya wailul lil mutaffifin, celaka bagi para pengurang timbangan, gitu kan. Jadi memang bahasa akhirat itu luar biasanya Allah dengan mukjizat. Jadi berbicara dengan orang-orang yang memang orang pedagang. Dan orang Yahudi ini kepentingannya dengan orang Arab yaitu tijarah, jual beli. Jangankan orang Yahudi, bahkan semua wilayah Romawi, Persia, mereka itu anutah orang Arab. Dan ini keistimewaan orang Quraisy, bahkan diabadikan dalam surah Al-Qur'an Quraisy tentang bagaimana Allah menjamin rizki mereka, Allah menjamin stabilitas politik mereka. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi sebenarnya kalau secara logika wilayah Hijaz, wilayah Mekah itu gampang dicaplok Romawi, gitu kan? Atau digampang dicaplok oleh Persia. Tetapi kenapa dua wilayah ini tidak diganggu? Karena kepentingan ekonomi lebih besar buat mereka. Ya, iman tong, iman wilayah umum lah, bebas. Makanya beredar kan keuangan mungkin ekonomi ke beredar jadinya. Mata uang katanya beredar di Mekah teh dinar dan dirhamnya. Dinar mah mata uang yang terbuat dari emas, katanya. Kalau dirham yang terbuat dari perak, katanya. Nah, itu teh aya kan di mana? Di Mekah teh. Jadi duit dolar teh aya di Mekah mah, katanya. Lamun teh apa ieu? Maka dinar itu apa saja. Dinar Romawi, dirham Persia. Uang negara yang kawe. Uangnya masuk ke wilayah Arab, tetapi stabilitas politik tidak mereka ganggu. Inilah memang karunia Allah. Alladzi at'amahum min ju', sekaligus dengan interaksi orang-orang Yahudi
interaksi mereka Persia, Romawi, mereka berdagang pada musim haji ini juga menjadi rezeki buat orang-orang Arab gitu kan. Nah, diantaranya ekonomi berjalan gitu. Jadi nyaramkeun gitu nya ka Mekah teh tukang dagang. Mata iri saha oge termasuk kan iri itu Raja Abraha oge. Nah, hanya sana Mekah teh jadi pusat ekonomi wae. Peda aya naon? Peda aya bangunan tua nya Ka'bah gitu. Akhirnya mau dihancurkan sekalian ku Abraha tapi tidak berhasil katanya. Diabadikan di surah Al-Fil. Mata salah Ustaz Amin utama Timur Tengah itu bagaikan wanita yang cantik gitu. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang pada merebutkan so ayeuna Amerika ayeuna negara superpower Inggris, Amerika, mereka juga sami tergoda dengan Timur Tengah dengan apa daya tariknya, aya minyak banyak. Oh, aya naon anu jadi minyak lah gitu. Amerika hancurkeun Irak aya naon? Aya minyak gitu, da pemusnah massal mah begitu ya. Dulu kan tahun 2001 dikumpulkan Saddam Hussein dia memiliki senjata pemusnah massal. Cerita begitu kaya tidak terbukti menjelaskan mereka punya kepentingan ladang minyak di Irak gitu kan. Ayeuna teh Arab Saudi teh berkurang minyak teh mata membuka potensi wisata, mata aya segala dibuka kan. Pantai-pantai di Saudi teh ayeuna teh kan Muhammad bin Salman nya dibikeun ka gogoda ke konser saya itu di mana? Di Arab Saudi teh. Nah, negara konservatif, negara yang paling berpegang teguh dengan tradisi Islam, akhirnya mulai ya, yang mengingat akhir zaman banyak di Arab Saudi. Nah, kembali kepada orang Yahudi interaksi dengan orang-orang Hijaz, orang-orang ini. Bahkan dikatakan ini terjadi sebelum Nabi Muhammad ada. Abdul Muthalib juga banyak berinteraksi. Bahkan mereka juga menawarkan berbicara tentang apa? Tentang masalah keyakinan monoteisme, tentang Allah, tentang kitab. Dan orang-orang Arab juga udah tahu Allah, ya, kata Allah itu memang sudah kenal. Gitu. Nah, cuman karena orang-orang Mekah sudah terkontaminasi dengan paganisme, jaringan syirik, musyrik, akhirnya mereka tidak terlalu tidak terlalu menerima secara sepenuhnya agama Yahudi atau agama Wahyu itu. Cuman memang orang-orang Arab itu ada di antaranya yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim, hanya sangat-sangat minoritas yang disebut dengan agama Hanafiyah atau Al-Islam kene katanya. Hanafiyah itu kan lulus Ibrahim itu kan Ibrahim kana Ibrahim Yahudi wa Nasrani walakin kana hanifan muslim. Jadi Nabi Ibrahim itu kan hanif, lurus gitu ajaran muslimah, seorang muslim. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi dan Nasrani datang lagi bahasa ayat. Itu saparan mas Nabi Ibrahim. Nah, siapa Ibrahim? Hanifan muslimah. Ajarannya adalah ajaran tauhid. Tetapi yang menarik, memang kalau kita baca buku-buku orientalis, nah kita akan terhanyut. Kebanyakan orang-orang kuliah itu kan membaca buku-buku orientalis. Nah, kalau misalkan kita baca, kita telah mentah-mentah, kita akan terbawa. Ya. Contoh ya, cek bahasa orangnya. Jadi orang Yahudi itu pada masa Abdul Muthalib telah memberikan menginternalisasikan ajaran keesaan Allah. Jadi bahkan saudara Abdul Muthalib menerima konsep dari Yahudi. Termasuk Nabi Muhammad SAW menuju alih diajarkan orang-orang Yahudi tentang ketauhidan, ya, tentang istilah monoteisme, menyembah satu Tuhan. Naon margina sabab cek orang orientalis Nabi Muhammad eta teh penyembah berhala gitu. Nah, ya. Jadi dina orientalis kieu. Dalam kitab diceritakan Ibnu Al-Qalbi dalam karyanya Kitab Al-Asma bahwa suatu hari Nabi Muhammad pernah menceritakan hubungannya dengan salah satu berhala ternama pada masa pra-Islam.
yakni berhala Uzza. Nabi Muhammad mengatakan, sungguh pada lakon ahdaitu lil Uzza sa'atan amroh, sungguh aku pernah memberikan hadiah kepada berhala Uzza yang berwarna putih, wa ana ala dini qaumi, dan aku pada saat itu adalah di dalam agama kaumku. Jadi menurut orientalisme, jadi Nabi Muhammad dulunya adalah agama pagan gitu. Dari pagan. Lalu apa? Lalu diajarkanlah oleh orang-orang Yahudi. Contohnya Nabi Muhammad sangat mengetahui tentang masalah-masalah ketuhanan, malaikat, gitu kan. Kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi. Kan kita tahu itu kan banyaknya kisah-kisah para nabi gitu kan. Bahkan ada kitab Tawarikh gitu. Tawarikh itu kan kisah ya kan ulangan gitu kan. Bahkan cek orang orientalis, salah satu bukti Nabi Muhammad itu telah dididik oleh orang-orang Yahudi diantaranya adalah banyak amaliyah atau ajaran Yahudi dilaksanakan oleh Nabi. Contoh, Nabi kan suka saum Asyura dan saum Asyura yang tanggal 10 Zulhijjah. Kita memang kurang tidak mendapatkan dina hadisnya, kurang mendapatkan keterangan. Hanya Nabi memang melaksanakan saum Asyura. Di antaranya Nabi mengatakan saum Asyura itu kan diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israil dari Fir'aun. Jadi Nabi Muhammad ingin melaksanakan itu sahur di hari tanggal 10. Nah ini kata orientalisme jadi mengarahkan sebuah pemikiran pola pikir bahwa memang sepenuhnya Nabi Muhammad hakikatnya terpengaruh dengan ajaran-ajaran Yahudi. Tapi sebenarnya tidak pernah menemukan orang-orang atau para sejarawan Islam itu membahas apakah benar orang-orang Yahudi itu mengajarkan tentang konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep ketauhidan, malaikat, kitab Nabi Muhammad sejak kecil. Sehingga Nabi Muhammad artinya apa? Seakan-akan punya pengetahuan tentang masalah agama wahyu itu dari orang-orang Yahudi. Teringat ayat Al-Quran sadaya sering dibaca di Al-Quran surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu saringan Al-Quran eta. Wa ma yantiqu anil hawa, bahwa sekali sekonyong-konyong Nabi Muhammad tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu. Tetapi Nabi Muhammad ini berbicara tentang agama in huwa illa wahyu yuha, semata-mata benar-benar berdasarkan kepada wahyu. Adapun kalau misalkan Nabi Muhammad saum Asyura, saya kira berdasarkan wahyu, dan Nabi Muhammad juga sebagai shahibus syariat yang diberikan kewenangan untuk memberikan syariat. Ya kan Nabi Muhammad itu saum Asyura. Kemudian setelah tahu Yahudi itu saum di hari, jadi nggak mungkin dalam hadis sahih setelah Nabi Muhammad mengetahui bahwa Yahudi itu suka saum tanggal 10 Muharram, Nabi Muhammad saum tanggal 8. Artinya motif Rasulullah melaksanakan saum Asyura bukan berdasarkan Nabi Muhammad diajarkan ke orang Yahudi, tapi cek orientalisme gitu. Nabi Muhammad bukti naon saum Asyura. Kemudian bukti yang berikutnya sama kiblatnya. Nabi Muhammad baheula saat acan ka Ka'bah amanah salat apa? Masjidil Aqsa. Ini hadis Bukhari kan Rasulullah salat sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Saya ini ajaran Yahudi cek orang orientalis. Maka kesimpulan menelan bulan-bulan sejarawan dari Yahudi, kita akan betul-betul bergeser daripada ketauhidan dan benar. Tapi kita baca sebagai komparasi, maka ketemu dengan hadis tadi, bohong kalau jadi Nabi Muhammad saum Asyura itu diajarkan oleh Yahudi. Bukti naon Nabi Muhammad apa ya Yahudi saum berbeda, tapi Nabi Muhammad tetap saum karena memang sahibus syariat seperti itu.
Nah, ini orang Yahudi itu sudah ada pengaruhnya namanya kepada orang-orang Makkah, gitu kan. Nah, ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir perjuangan di Mekah, Nabi itu kan hijrahnya 13 kenabian, tahun 13 kenabian, atau bertepatan tahun 622 Masehi, ya. Bertepatan dengan di akhir bulan Safar, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di akhir Safar Nabi Muhammad udah hijrah. Dongkam mana? Madinah kan Rabiul Awal tanggal 12 katanya. Jadi unik, Nabi Muhammad lahirnya tercatat 12 Rabiul Awal, wafalatnya dari itu tidak kopi. Juga hijrahnya juga datang ke Madinah juga 12 Rabiul Awal. Nah, ini di akhir-akhir perjuangannya Nabi ini memang sulit, mengalami kesulitan dalam dakwah. Contohnya tahun 10 kenabian Nabi itu kan ditinggalkan oleh Abu Thalib. Tidak ada pelindung suaka politik yang melindungi Nabi. Nabi akhirnya terancam jiwanya, para pengikutnya juga mendapatkan tekanan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad mencoba mendatangi kabilah-kabilah, ingin mencari tempat hijrah. Datang ke Taif, kumaha cerita dari Taif teh diterima dakwah Nabi itu. Tentunya di Baleroga Nabi Taif. Datang ke setiap kabilah Bani Amir namanya, Bani Amir menawarkan Islam, Bani Amir menolak kepada mereka. Kami ini sebetulnya orang Quraisy. Bahkan Nabi juga datang juga ke personal, ternyata banyak penolakan. Justru Nabi ini cahaya perjuangannya itu memang ada peran juga dari orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Jadi ketika tahun 11 kenabian itu ada sekelompok 6 orang dari mana? Dari Madinah, dari kalangan Aus dan Khazraj semuanya. Jadi orang tahu kabilah yang paling berpengaruh di Madinah itu adalah kaum Aus dan Khazraj. Aus itu sekitar ada 6 orang, Khazraj ada 4 orang, Khazraj ada 3 orang. Jadi jumlahnya ada 6 orang gitu. Nah, ternyata ketika di Madinah terjadi perang pada awalnya, perang yang dahsyat tahun 10 kenabian itu berbarengan dengan kematian Abu Thalib itu terjadi perang namanya perang Bu'as antara kaum Aus dan Khazraj. Jadi perang dugikeun ka banyak korban. Nah, akhirnya orang-orang Aus dan Khazraj itu berpikir bahwasanya sebenarnya mereka tuh bosan sama pasya we. Jadi lamun urang ningali jaman sok pasya, sebenarnya minah hati urang pasya teh sok bosan kan. Jadi sebenarnya di pelana mah jalan mah kayak bagus, kayak bebarengan, kayak damai gitu. Pasya mah teu aya teu sesuai jeung fitrah manusia. Dan mereka orang-orang Aus dan Khazraj yang 6 orang itu sering mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yahudi itu akan memerangi Aus dan Khazraj dan menguasai mereka ke Madinah sepenuhnya. Ketika apa? Ketika Nabi yang ditunggu-tunggu menjadi pemimpin orang Yahudi dan akan bergabung dengan Yahudi itu telah datang, artinya apa? Hijrah. Gitu. Jadi memang orang Yahudi itu terus terang bahwa Nabi itu bakal hijrah. Gitu. Ciri Nabi anu dijanjikeun maktuban indahul Taurat wal Injil teh anu tercatat dina kitab Taurat dan Injil teh bakal hijrah di Makkah ka Madinah. Terus terang Yahudi. Maka orang Yahudi mah disebut mengenal Muhammad itu kan jika mengenal anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka mengenal Muhammad ini seperti mengenal anaknya. Bapak kenal ka budak sorangan,
tenang kadenge suara unggul kayak ayo udah kurang cerewetnya. Nah, ini udah kurang tukang lompatan. Apa karakteristiknya? Begitulah orang-orang Yahudi. Mereka berkoar-koar bahwa Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke Madinah, ya, ke tempat yang subur, dari tempat yang kerontang, kering, yaitu dari Mekah. Dan mereka 6 orang ini merindukan pemimpin. Ya. Dan apa yang dia dengar bahwa Nabi itu telah ada. Nabi yang mendeklarasikan dirinya di Mekah itu telah ada, yaitu Muhammad. Ya. Makanya orang-orang Aus dan Khazraj ini, yang 6 orang ini menjadi pelopor perdamaian. Mereka pergi pada musim haji. Mereka nyelenap bahasa Indonesia, sembunyi gitu, sembunyi tanpa pengetahuan orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sebagai sekutu orang Quraisy, bahwa yang jadi musuh orang Quraisy saat itu adalah Muhammad. Jadi jangan sampai ongkos sekutu tapi berkoalisi dengan musuh sekutu, gitu nggak boleh. Jadi PROG, maka orang Aus dan Khazraj ini yang merindukan perdamaian ini datang dengan harapan pemimpin ini bisa menjadi pemimpin mereka. Ya. Datang di musim haji, akhirnya terjadi yang disebut dengan baiat namanya sama Aqabah. Gila yang baiat Aqabah pertama. Jadi terjadi baiat Aqabah pertama. 6 orang mereka masuk Islam dan diberi baiat. Di antara baiat itu kan tidak boleh menyebutkan Allah. Ya, 6 orang ini ceritanya masuk Islam. Lalu Nabi menyuruh seorang sahabatnya namanya Mus'ab bin Umair. Ya, jadi Mus'ab bin Umair teh sahabat Nabi yang masih muda atau muda. Jadi pemikiran meninggal karena sejarah. Jadi Nabi Muhammad teh banyak menginginkan pemuda. Jadi sabab pemuda mah luar biasa panjang lengkap, cerdas pemikiran. Nah, duta pertama dakwah Nabi itu adalah diangkat dari pemuda, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bersama 6 orang ini pergi ke Madinah. Dari antaranya ada yang menjadi petunjuk namanya As'ad bin Zarrah dan Usaid bin Hudair. Itu 2 orang yang ikut berbaiat dan Islam pada baiat Aqabah yang pertama. Nah, ternyata dakwah Mus'ab bin Umair gitu kan berhasil. Dakwah Mus'ab bin Umair berhasil. Akhirnya katanya ada seorang pemimpin Madinah yang apabila dia masuk Islam, maka semua suku ini bisa masuk Islam. Siapa dia? Kata Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'az. Makanya orang kedah tahunya Nabi sahabatnya di antaranya ada Sa'ad bin Mu'az. Dia asalnya benci gitu. Sa'ad bin Mu'az benci kepada Mus'ab bin Umair. Bahkan pada ngebunuh gitu. Mana yang ulah banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam. Dia senangnya kagaduhan dia. Saat Mus'ab, bolehkah Anda dulu sebentar dihamparkan ke Mus'ab ini yang disebut dengan fikih dakwah ini? Sediakan dengan kata lemah lembutnya. Jadi dakwah itu jangan dengan keras gitu, harus dengan lemah lembut, bil hikmah. Gitu. Nah, saling bela sama atau kopi bela, udah kopi bareng bela itu siasana. Urang masuk saling salah dalil Ustaz Soleh dan kulil haqqo walau kana buruk. Katakan yang benar walaupun pahit. Mata beledang-beledung gue anu anyar gitu aja. Tidak seperti itu. Karena kulil haqqo walau kana buruk itu kan dinambah kesaksiannya. Maksudnya teh seorang saksi kudu berkata yang benar walaupun terasa pahit. Keluarganya bisa terjerat kan gitu. Dengan kasus itu kan kita penerapan dalil. Jadi kulil haqqo walau kana buruk tidak ada dalam dakwah. Dakwah harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah.
Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan ilmu, ya, dengan akhlak. Nah, ketika Sa'ad bin Mu'adz ngambek bari kabunuh, cek Mus'ab bin Umair sok urang cari geula urang ngopi geula. Cari dauhan, urusan malah panggilan disampaikan ayat-ayat Allah. Ternyata nu tadina laut muka teh beureum ngambek, ternyata selesai, ternyata hatinya terbuka. Di saat itu pula Sa'ad bin Mu'adz berbuat Islam. Ketika Sa'ad bin Mu'adz berbuat Islam, hampir sadayana orang Madinah di Aus jeung Qajrah teh kampung-kampungna laut Islam. Akhirnya pada musim haji tahun 12 kenabian, akhirnya datang lagi. Sekarang sudah 75 orang. Anu asalna modal genep urang, akhirnya mah jamaah ningkat jadi 75 orang. Di antaranya ada 3 orang perempuan. Mereka menyatakan Islam dan berbaiat kepada Nabi. Di antaranya akhirnya apa? Madinah teh betul-betul sudah siap untuk menerima Nabi Muhammad untuk hijrah. Dan ini pengaruh juga dari orang Yahudi, jasa orang Yahudi. Mereka selalu membicarakan tentang nabi-nabi yang akan datang ke Madinah. Diwatimah rahimahullah. Kemudian Nabi ceritanya sudah hijrah ke Madinah. Nah ini ternyata orang-orang Yahudi ini apa yang mereka harapkan? Pertama, Nabi yang diidam-idamkan itu ternyata dari bangsa Arab. Maka muncul juga hasadan yang di anfusihim. Dalam Quran dikatakan muncul rasa hasud dalam dirinya. Geningan Nabi akhir zaman teh lain di kalangan urang. Nabi akhir zaman teh bangsa Arab, Bani Ismail. Maka semenjak mereka tahu itu, mereka hanya menolak dan mengingkari kebenaran Muhammad. Bahkan sampai sekarang kami ditanya, nah sama engkau tidak percaya Muhammad? Karena orang Nasrani mengatakan bahwa nubuah ini hanya kelahiran orang merdeka. Sedangkan Muhammad ini adalah keturunan budak. Orang Yahudi itu kan mengatakan Siti Hajar ini adalah budak dan kenabian ini tidak akan berpindah kepada budak. Ini alasan yang diada-adakan. Kenapa? Upami orang meninggal dina perjanjian lama, meninggal perjanjian baru, yang namanya Siti Hajar itu bukan hanya diperbudak oleh Ibrahim, tetapi benar-benar sudah dijadikan dimerdekakan oleh Nabi Ibrahim. Dina Injil itu kan Hagar is his wife. Hajar jawabannya adalah is his wife. Ari wife no wife istri. Jadi jelas bahwa Siti Hajar itu dimerdekakan dengan paharnya oleh Nabi Ibrahim ketika menikah. Makanya Ismail ini bukan anak budak. Ismail ini orang merdeka. Maka tidak ada alasan sebenarnya bagi orang Yahudi dan Nasrani ini untuk menolak kenabian Muhammad. Bahkan dina kitab tadi kan ayat tahrif kan ini, bahwa bawalah anakmu yang tunggal itu ke tanah Moria untuk jadi pengorbanan gitu. Nah, yaitu anak tunggalmu, yaitu Ishak yang kau kasihi gitu. Engkau anak tunggal, anak tunggal tak anak tunggal hiji-hijina kan? Di waktos Nabi Ibrahim gaduh anak hiji-hijina, kerek ngasahan Ismail. Karena kan Siti Hajar dewa dari putra teh nyata Nabi Ismail. Ambillah anak tunggal itu, anak hiji-hijina. Sampai 20 tahun berikutnya lahir Nabi Ishak. Ya tadi cekina Injil kana sorangan. Mata kita tahrif jadi umat benci orang Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad, maka nenek moyang Nabi diganti Ismail menjadi Ishak. Pada orang yang perang yang ada disebut teh lain Nabi Ishak tapi Nabi Ismail. Nah ini diantaranya Nabi Muhammad
akhirnya ditolak oleh orang Yahudi. Tapi karena sudah kadung Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan tempat, sudah diterima oleh orang-orang Aus dan Khazraj, mayoritas orang Madinah, terpaksa orang Yahudi juga, karena mereka juga bersekutu dengan Aus dan Khazraj, harus menerima kedaulatan politik Muhammad sebagai pemimpin. Jadi kepaksa, erek tolak Muhammad yang menjadi pemimpin. Aus jeung Khazraj harus menerima Muhammad. Makanya di waktu cerita Nabi Muhammad dongkap ke Madinah teh yang dilakukannya adalah mempersaudarakan, menguatkan internal dulu, yaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Bahkan ada juga yang saudara-saudarakannya seperti Umar, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi dengan sejarah. Dan Rasulullah SAW juga merangkul Yahudi. Kita tahu di Yahudi pada saat itu ada 3 kabilah yang besar ya. Ada Bani Koinoko, ayah Bani Quraizo, ayah Bani Nazir, mang ayah Bani yang lain, ayah Bani Auf, ayah Bani Najjar, banyak Yahudi. Memang banyak klan-klan atau kabilah-kabilah Yahudi di Madinah. Salah satunya kan Rakib anu lebat Islam di hati ya sahabat. Abdullah bin Salam, seorang rakib Yahudi yang paling tinggi kedudukannya, paling alim di antara Yahudi. Ketika Nabi datang, langsung dia tidak bisa menolak kejujuran hatinya bahwa Muhammad itu memang benar. Apalagi Nabi Muhammad datang ke Madinah langsung memberikan konsep persaudaraan, absus salam, disebarkan kalimat salam, wasilul arham, hubungkan tali silaturahmi, wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Jadi konsep Nabi teh sederhana ya, saling berbagi makanan gitu ya. Tapi bisa menyatukan hati-hati masyarakat, mempersempit antara si kaya dan si miskin. Bahkan cek Nabi kalau anjeun masak sayur, babaan sayurna tuluy no hadiahkeun ka tetangga. Lain dari yang kalau bahan saingan, maksudnya supaya mahir gitu ya. Makanya Yahudi itu paling benci 2 hal dalam hadis Nabi, itu petang-petang salam. Paling hasut, paling benci Yahudi tentang kalimat salam, assalamualaikum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, inginkah aku tunjukkan pada satu kalimat yang bila mana kamu ucapkan maka timbullah persaudaraan, hilanglah permusuhan, absus. Iya gara-gara iya kurang kalau ngilang kekuasaan, karena kurang saling ucapkan salam, ayana perdamaian, jadi kurang kehilangan kedudukan orang Yahudi. Maka demikian ke ayana gara-gara orang Yahudi mah hayang mah cara ganti atau kalimat salam umat Islam itu mah aya salam ya. Salam sejahtera buat kita semua, aya salam salam dari Wijay. Nah ini semuanya ya juga salam Pancasila kan, rupa-rupa orang Yahudi teh benci pak dengan kalimat salam. Untung orang udah kalimat salam, assalamualaikum. Jawabnya lebih halus, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sempurna. Nah, yang kedua apa yang paling dibenci oleh Yahudi? Ucapan amin di sholat. Itu dalam hadis. 2 hal yang kami benci itu salam, dan yang kedua adalah amin. Bagaimana tidak dalam sholat kita menyebutkan, mendoakan diri orang muslim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jadi kalimat amin ini asalnya kalau hati orang yang bukan ngereset beri bahwa tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang diberikan nikmat dan bukan orang yang dimurkai Allah. Jadi jangan heran orang Yahudi teh lamun ada orang Palestina sholat ditembakkan, orang yang sholat mereka merasa terganggu dengan kalimat.
Abdullah bin Salam masuk Islam pada waktu itu. Tapi Nabi Muhammad SAW ya apa namanya, di antaranya merekrut mereka yaitu dengan cara apa? Dengan mengadakan apa yang disebut dengan piagam Madinah. Ini di antaranya piagam Madinah itu ada 12 poin. Di antaranya orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan kaum muslimin, mukminin. Orang Yahudi dengan agamanya, orang mukmin dengan agamanya sendiri. Jadi oleh Nabi itu diberikan kebebasan. Jadi orang Yahudi dan orang Islam sama-sama mereka satu umat di Madinah ini. Dan mereka diberikan kebebasan, orang Yahudi dengan agamanya, orang Islam dengan agamanya. Itu terutama menuju kemerdekaan yang satu yang ada yang disebut dengan piagam Jakarta. Indonesia negara berdasarkan ketuhanan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi para pemeluknya ini mengutip dari piagam Madinah. Kemudian orang-orang Yahudi harus saling membela dan saling menjaga. Jadi siapapun ayat menyerang, ayat badai menghancurkan Madinah harus sama-sama satu barisan umat. Tapi yang namanya juga Yahudi, mengarahkan Yahudi, walaupun sudah diikat dengan perjanjian, mereka tetap akan melanggar. Boro-boro perjanjian Nabi, perjanjian Allah itu kan bilang wa idza akhadna mitsaqo bani Israil. Bagaimana Allah mengambil janji daripada orang Bani Israil. Itu kan janji yang kuat banyak, tapi dilanggar oleh orang Bani Israil. Maka Nabi Muhammad juga dilanggar. Di antaranya apa? Yang pertama melanggar itu adalah pertama Bani Quraisyah. Mereka Bani Quraisyah itu mereka bahkan menghinakan seorang muslimah, gitu, menelanjangi seorang muslimah di pasar, dan akhirnya dibunuh orang Yahudi tersebut, orang-orang Muslim dan orang Muslim itu dibunuh. Artinya apa? Tidak ada etikat baik untuk saling menjaga. Akhirnya Nabi Muhammad kehilangan kesabaran, dikepungkan Bani Quraisyah 15 hari, diusir di Madinah. Jadi yang pertama kali terusir dari kalangan Yahudi itu adalah Bani Quraisyah. Datang perang Badar, terjadi perang Badar, ternyata yang bersekongkol dengan orang-orang musyrikin, yaitu yang berkhianat juga adalah dari Bani Qoinoko. Ya, maka Bani Qoinoko itu oleh Rasul diperangi juga ketika Bani Nazir berkhianat pada perang Ahzab. Jadi orang Yahudi teh gabung aja pasukan Ahzab tahun 5 Hijrah, 5 kenabian 5 Hijrah. Nah ini dalam catatan sejarah. Makanya akhirnya sekitar tahun 6 Hijrah Nabi itu memerangi dan mengusir orang Yahudi, perang Khaybar namanya. Ada istilah perangnya Khaybar. Jadi orang Yahudi teh diusir di mana? Di Madinah. Dan Nabi pula dalam kekuatan politiknya memang menyingkirkan Yahudi ini segala rupa, termasuk ekonomi. Ya. Memang kepintaran Yahudi ekonomi ini dikuasai. Ya. Jika ayah sumurna umatnya itu kan oleh Utsman dibebaskan. Kenapa? Karena yang menguasai air di Madinah itu orang Yahudi kan itu. Jadi orang Yahudi, orang Muslimin ini, orang-orang Madinah ini dulu bertani, kebanyakan bertani bercocok tanam. Ternyata airnya itu dikuasai oleh orang yang boleh dijual. Tulis hasil pertaniannya diborong orang-orang Yahudi. Ayah disebut ijon banyak. Nah ini ijon itu pimpinan orang Yahudi. Ayah riba padon di Madinah ini. Biasa ditinggal di bab kitab Buyut. Kebanyakan sistem-sistem yang fasad, sistem-sistem yang rusak ini kebanyakan di ini orang-orang Yahudi. Contoh, nah Rasulullah an bai'i hadir ribat. Rasulullah melarang jual beli yang disebut dengan hadir ribat. Tidak perlu maromnya kita bui. Ternyata hadir ribat ini kebiasaan Yahudi. Jadi lamun ayah barang masuk di luar, bageula ke Madinah, dipegat orang Yahudi, diborong. Minyak kelapa misalkan borong kamu jual, jadi mahal kan? Ayah minyak kelapa sahabat hasilnya setelah operasi pasar 14.000-nya.
Tapi saat acan operasi pasar 22.000. Ini calon terangnya. Ini ke Bandung beli minyak, ternyata harga minyak di Bandung lebih mahal daripada di Rancayek. Oke. Berarti apa? Berarti minyak ini sudah dikuasai oleh kekuatan pemilik modal. Nah, asal aja teh harga teh jadi melonjak tinggi. Ini mah permainan orang yang punya modal. Jadi itulah sistem yang dianut oleh orang Yahudi. Maka ketika orang Yahudi kalah ekonomi, bahkan diusir dari Madinah, ini catatan sejarah buat orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi Israel sekarang itu mereka tidak mau 2 kali oleh orang Islam dikalahkan lagi. Ada saudara orang Iwan kita dari Balai Endah, dia pelayaran di Israel, ngobrol dengan abis dari Balai Endah. Saudara kita ternyata orang Yahudi tempat rinternya cerdik sampaikan ke ayahnya nyari skill. Kami tahu sejarah dulu kami terusir dari Madinah. Jadi orang Yahudi orang Israel terang tentang sejarah bahwa Muhammad pernah mengusir kami dan menyingkirkan ekonomi kami. Maka sekarang yang kami akan kuasai di dunia itu adalah masalah ekonomi. Ayah urang ayat 9 nagamanya, ayat 9 naon Pak. Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, di dunia ada Danone, ada Unilever, semuanya orang Yahudi. Pokoknya nama mereka tidak mau 2 kali kalah di dunia ini. Maka mereka kuasai ekonomi. Begitu kagok goda jadi Iwan ulang. Nah, hanya Yahudi mah rapatan sejarah Islam teh gitu. Nah, hai ulang teh apanya sejarah Islam. Nah, ini yang harus kita pelajari. Nah, inilah Iwan rahimahullah. Jadi orang-orang Yahudi ini melanggar janji, gitu kan? Melanggar janji walaupun memang jasanya besar ya. Jasanya tadi mengenalkan ajaran wahyu kan gitu kan. Sehingga orang-orang Madinah juga akhirnya menjadi modal Nabi untuk berdakwah kepada mereka, mengerti tentang apa yang disebut dengan ajaran wahyu. Tapi ya sifat Yahudi inilah akhirnya Nabi Muhammad mengusir mereka dari Madinah gitu kan. Dan sampai saat ini pun sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran berapa kali pun umat Islam mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, orang Palestina kan enak yang damai wanya. Orang Palestina aya 24 faksi ya teh, aya Fatah, aya Hamas. Kenapa aya Fatah jeung Hamas? Dan dia memang sebenarnya ke Yahudi ini, kenapa Aus jeung Khazraj ini pasea wae? Karena untuk menguasai Madinah, walaupun Aus jeung Khazraj teh loba, bagaimana caranya melemahkan mereka di pasea? Lamun pasea Yahudi menguasai Madinah, ekonominya dikuasai untuk pasea. Ayeuna Palestina, kunaon Palestina teh aya kekuatan secara internal oge di Palestina terbagi 2, aya Fatah, aya Hamas. Fatah di tepi barat, Hamas di jalur Gaza. Ini tinggal maka percuma. Dan sebenarnya sudah diusahakan perjanjian damai kan, ingin membentuk negara merdeka sendiri Palestina kan. Aya Camp David 1, Camp David 2, Camp David 3 sampai Camp David naon gitu. Mau percuma orang Yahudi. Jeung Nabi oge selalu melang. Dan memang kembali kepada keyakinan kita bahwa ya, Yahudi ini akan takluk apabila kita memang sudah berjihad yang disebut dengan perang besar yaitu melawan Yahudi nanti. Dan pernah dibahas oleh Ustaz Amin Mukhtar juga bahwasanya kemerdekaan Palestina itu apabila Yahudi ini memang telah dikalahkan. Jadi mau mungkin akhirnya berharap Palestina merdeka hanya bermimpi di siang bolong. Nah, inilah keberadaan Yahudi dan juga pengaruhnya terhadap ajaran wahyu dan juga bagaimana sepak terjang mereka di zaman Nabi dan sampai sekarang kita bisa mendapatkan bagaimana pengkhianatan orang-orang itu. Barangkali itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan untuk kajian malam ini. Insya Allah kita lanjutkan tentang pembahasan sejarah Islam dan mudah-mudahan kita diberikan kepahaman pentingnya kita memahami sejarah Islam itu sendiri. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.